Setelah kita membahas mengenai sistem bilangan real, estimasi, dan logika matematika, kali ini kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu pertidaksamaan dan nilai mutlak. Tapi kita akan fokus pada yang pertama dulu, yaitu mengenai pertidaksamaan. Nah, di dalam matematik, kita seringkali akan menjumpai problem equation ya, atau persamaan. Misalnya dalam aljabar, X tambah 2 sama dengan 5. Kalau kita cari solusinya adalah X sama dengan 3 kan, satu solusi di sini. Jadi solusi unik atau solusi titik. Tapi kita nanti akan menjumpai ya bahwa ada masalah atau problem yang bentuknya bukan persamaan tapi pertidaksamaan seperti ini. Nah, untuk problem pertidaksamaan seperti X tambah 3 lebih besar dari 5, X kuadrat kurang X tambah 1 lebih kecil sama dengan 6, solusinya itu bukan satu ya, tetapi adalah kumpulan angka-angka yang memenuhi persamaan ini. Artinya apa? Artinya itu adalah daerah penyelesaian atau himpunan ya, kumpulan bilangan real. Nah, nanti solusinya bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 bentuk ya, yang kita harus terbiasa karena nanti ada banyak sekali notasi matematika yang dituliskan dalam 3 bentuk ini. Yang pertama adalah interval. Interval ada yang terbuka, ada yang tertutup. Lalu yang kedua dalam bentuk himpunan. Yang ketiga, solusi bisa dituliskan dalam bentuk garis bilangan. Nah, kita langsung saja masuk contohnya. Diberikan misalkan ada solusi atau misalkan ada pernyataan matematik ya, pertidaksamaan, yaitu X lebih besar dari 1, tapi lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk interval, itu seperti ditulis dalam bentuk koordinat, tapi hati-hati ini bukan koordinat. Tapi ini artinya dari 1 sampai ke 5. Karena satunya tidak termasuk solusinya, maka di sini pakai kurung lengkung. 5-nya ini karena termasuk solusinya, ditulis dalam bentuk kurung siku. Oke? Kalau dituliskan dalam bentuk himpunan, berarti ya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Hanya ditulis lebih lengkap saja. X di sini ya, sebelum X di sini ada kurung kurawal ya. X sedemikian hingga, ini garis sedemikian hingga. Nah, kita tuliskan pertidaksamaan ini ya. Lalu koma, di mana X itu adalah termasuk daripada himpunan bagian dari bilangan real. Ini adalah domainnya ya. Lalu kita tutup kurung kurawal. Yang ketiga, kita bisa tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Seperti biasa dalam sumbu X, kita tuliskan angkanya yaitu 1 dan 5 di sini ya perwakilannya. Lalu 1 tidak termasuk, kita bolongin, ada lubang. 5 termasuk, kita kasih penegasan, dibuat titiknya penuh. Lalu kita hubungkan dengan garis, artinya dari 1 sampai 5. Nah, kita arsir. Jadi kumpulan titik-titik yang di sini adalah menggambarkan pertidaksamaan ini ya. Tapi juga ada beberapa buku yang menuliskan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk garis bilangan tapi modelnya agak beda ya. Jadi di sini dia tidak pakai titik penuh, tidak pakai lubang, tapi seperti interval ya, dia menggunakan kurung. Kalau misalkan 5 termasuk, di sini kasih kurung siku, ini tidak termasuk kurungnya lengkung. Nah, kita coba lihat yang lain ya, agar kita bisa lebih terbiasa. Misalkan ada kasus X lebih besar dari 5. Nah, secara interval, berarti kan kalau lebih besar dari 5, berarti kan 5, 6, 7, atau 5,1, 5,2, 5, terus menerus gitu ya. Semua titik-titik, tapi bukan cuman bilangan rasional, tapi juga bilangan irasional pada garis bilangan. Artinya kita tuliskan dari 5 sampai kapan? Sampai dia itu menuju tahingga. Tentu saja tahingga itu tidak pernah tercapai ya. Maka di sini tahingga, perhatikan, kita tidak menggunakan kurung siku. Tahingga itu selalu menggunakan kurung lengkung, artinya tidak sampai di sana ya. Tapi kita tahu terus-menerus bertambah, tidak berhenti. Lalu 5-nya ini juga kita menggunakan kurung lengkung. Kenapa? Karena lebih besar dari 5. 5-nya tidak termasuk. Himpunan seperti yang tadi saya katakan, tinggal dituliskan ulang ya. Di sini soalnya nih X lebih besar dari 5 gitu ya. Lalu di sini ada X demikian hingga, ditambahkan notasi ini. Lalu dituliskan juga domainnya. X itu himpunan bagian daripada bilangan real. Lalu kalau dalam bentuk garis bilangan tinggal dituliskan 5, lalu kita tuliskan garis ya, tarik garis ke sana ke kanan terus menerus ya. Lalu kita arsir. Ini kita kasih lubang karena 5 tidak termasuk. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain ya. Misalkan ini. X lebih besar dari 2 digabung
dengan X lebih kecil sama dengan 1. Ya. Nah, maka hasilnya seperti apa? Kita akan lihat ya. Hasilnya adalah ini. Dalam bentuk interval ya, dalam bentuk interval, kita bisa tuliskan ini karena lebih besar dari 2. Saya tuliskan dari 2 sampai tak hingga kan? Karena lebih besar dari 2. Lalu 2-nya tidak termasuk kurung lengkung. Tak hingga juga tidak pernah termasuk, ingat tadi ya di sini ya. Berarti di sini kurung lengkung. Lalu di sini gabungan, union ya, gabungan. Di sini X lebih kecil dari 1, artinya dari 1 ke kiri kan? Berarti dari 1 sampai minus tak hingga. Berarti minus tak hingga sampai ke 1 ini. Ini untuk gambaran ketidaksamaan ini kita gunakan notasi ini. Perhatikan untuk penulisan interval, itu kita tuliskannya itu urut ya. Yang sebelah kiri itu yang lebih kecil, yang kanan itu adalah yang lebih besar. Seperti bilangan pada sumbu X. Seperti pada garis bilangan. Jadi jangan sampai teman-teman tulis misalnya ini 1, terus tak hingga di sebelah kanan ya kan. Padahal minus tak hingga kan di sebelah kiri 1. Ya, berarti minus tak hingga di kiri, 1 di kanan ya. Lalu biasakan misalkan karena ini 1 lebih kecil dari 2, berarti ini ditulis di sebelah kirinya, baru 2 sampai tak hingga ditulis di posisi sebelah kanannya. Seperti pada garis bilangan, 1 sama 5, 5 di kanan, 1 ditulis di sebelah kiri. Seperti itu kurang lebih ya. Himpunan ini kita tuliskan ulang, hanya kita tambahkan kurung kurawal X demikian hingga, kita tuliskan ini ya. Lalu koma, di mana domainnya X adalah bagian daripada himpunan bilangan real. Garis bilangan tinggal tuliskan ini X lebih besar dari 2, ini ingat tadi ya, karena sumbu X 2 itu di kanan, 1 itu di kiri. Nah, lebih kecil sama dengan 1, ini titiknya dipenuhin ya, ini bolong ya kan. Jadi ini satu garis bilangan ini adalah solusi atau gambaran model ini ya, pernyataan matematik ini dalam bentuk garis bilangan. Oke. Sekarang kita coba yang lain ya. Satu lagi biar kita lebih terbiasa. Misalkan ada case seperti ini ya, ada pernyataan matematik seperti itu. X lebih kecil dari min 1, tapi bukan gabungan seperti yang tadi, tapi ini adalah irisan ya. Dengan X lebih besar dari 1. Nah, maka intervalnya adalah ini. Jadi kalau kita perhatikan, karena lebih kecil dari min 1, berarti kan dari min 1 ke kiri terus sampai min tak hingga. Ingat tapi nggak pernah nyampe min tak hingga itu ya. Kasih kurung lengkung. Min 1 tidak termasuk, kurung lengkung juga. Lalu ini irisan ya. Irisan ya, kalau dalam logika matematik, logika N ya. Lalu kemudian di sini X lebih besar dari 1 sampai tak hingga ya. Lalu di sini kurung ini ya, kurung lengkung, ini juga kurung lengkung. Perhatikan ketika ini dilakukan irisan, ini kan min 1 ke kiri, ini kan dari 1 ke kanan. Yang namanya irisan itu adalah overlapnya. Kita mau cari overlapnya, artinya ada gak yang sama. Nah, karena nggak pernah ketemu, ya kan ini kan dari min 1 ke kiri, ya min 2, min 3, min 4, min 5 gitu ya. Lebih besar dari 1 itu kan ke kanan itu 1,1, 1,5 dan seterusnya. Tidak ada angka yang sama, yang overlapping nggak ada. Berarti apa? Berarti setelah kita melakukan hubungan N ini atau irisan ini, karena tidak ketemu overlapnya, maka dikatakan ini adalah himpunan kosong ya. Jadi ini kayak 0 dicoret, atau boleh juga dikasih kurung kurawal tapi nggak ada isinya di sini ya, himpunan kosong. Kalau kita gambarkan garis bilangan ya, tidak ada irisannya. Oke ya. Jadi ini kurang lebih adalah cara penulisan kita atau sebagai standarisasi supaya kita bisa lihat notasi-notasi ya yang seringkali digunakan khususnya untuk ketidaksamaan dan solusinya. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh untuk penyelesaian aljabar untuk ketidaksamaannya. Nah, misalnya kita mau menyelesaikan ketidaksamaan 2x kurang 3 lebih kecil dari x plus 6. Nah, kita akan coba menggunakan cara yang agak mendetail ya. Tentu saja teman-teman di SMA atau bahkan sudah kuliah tidak perlu sampai sedetail ini ya, tetapi kita mau lihat dulu di awal-awal ya. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan ini sama seperti menyelesaikan persamaan ya, yaitu apa? Di sebelah kiri misalkan saya mau hilangkan 3 ini, maka saya tambahkan 3, lalu saya tambahkan 3 juga supaya tidak mengubah ya relasi matematik ini. Min 3 tambah 3 habis ya, cancel out, lalu tinggal 2x, sebelah kanan 2x tambah 6 tambah 3 jadi x tambah 9. Lalu di sini ada x, di sini ada 2x. Saya mau hilangkan x yang di sebelah kanannya supaya x-nya hanya ada di sisi kiri ya. Berarti sebelah kiri kurangin x, sebelah kanan juga lakukan hal yang sama, kurangin x juga. Karena tujuannya adalah saya mau hilangkan x di sini.
Ya, X kurang X habis ya, jadi tinggal 9. Maka solusinya adalah X lebih kecil dari 9. Seperti itu ya kurang lebih gambarannya ya. Lalu kemudian misalkan kalau ada yang lebih rumit misalnya, seperti ini. Jadi ada persoalan 2X tambah 1, ternyata itu diapit ya, lebih besar dari min 2, tapi lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini solusinya bagaimana? Sama. Jadi solusinya itu teman-teman tadi yang saya katakan ya, langkah tahap demi tahap yang detail itu justru akan kepake sekali kalau solusinya itu atau kalau problemnya itu lebih rumit. Misalkan dalam hal ini ya, kita mau hilangkan 1 yang di tengah itu, maka saya kurangin 1, sebelah kanan juga lakukan hal yang sama, kurangin 1, sebelah kiri juga kurangin 1. Maka kita akan dapatkan menjadi lebih simple, yang di tengah itu yang diapit jadi 2X. Jadi 2X lebih besar dari min 3, lebih kecil sama dengan 3. Lalu kemudian saya mau dapatkan X saja di tengah-tengahnya itu kan. Maka saya kalikan apa? Saya kalikan dengan setengah 2X itu. Tapi ingat tidak boleh mengubah bentuk ya. Sebelah kiri juga lakukan hal yang sama, sebelah kanan juga lakukan hal yang sama. Dengan demikian saya dapat X itu lebih besar daripada min 3/2 ya, tetapi lebih kecil sama dengan 3/2. Jadi caranya seperti ini ya, tahap demi tahap ya. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan ada relasi ketidaksamaan, tentu saja 5 lebih besar dari 3 ya kan. Nah kalau saya kalikan dengan suatu angka positif 2, sebelah kanan juga saya lakukan perkalian dengan angka 2. Ternyata hasilnya 10 lebih besar dari 6, jadi masih benar ya. Jadi ini berlaku gitu, boleh lakukan hal seperti ini. Yang tadi saya lakukan adalah saya kalikan setengah ya kan. Masih seperti ini sifatnya. Tapi ya kita akan menjumpai ada bentuk yang seperti ini. Kalau kita lihat ya, misalkan sama ya 5 lebih besar dari 3, saya kalikan di sebelah kiri dengan min 2, sebelah kanan saya kalikan dengan min 2. Ternyata 5 kali min 2 min 10, 3 kali min 2 min 6. Dan kita tahu bahwa ini salah kan? Kan min 6 harusnya lebih besar daripada min 10. Berarti apa? Berarti kalau kita menemukan manipulasi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah ya arah daripada pertidaksamaannya. Jadi tadinya itu di sini lebih besar. Ketika saya kalikan dari soal atas, saya kalikan dengan min 2, bilangan negatif ya, bilangan negatif. Langsung otomatis di sini harus kita ubah arahnya. Tadinya lebih besar di sini jadi lebih kecil ya, 5 kali min 2 lebih kecil dari 3 kali min 2. Sehingga di sini ini min 10, ini lebih kecil dari min 6. Jadi statement relasi matematiknya jadi benar ya. Jadi prinsipnya adalah kalikan dengan bilangan positif, kalikan setengah, kali setengah, tidak merubah ketidaksamaan ini arahnya ya. Tapi kalikan dengan bilangan negatif, kalikan min 2, kita harus langsung mengubah dari tadi lebih besar jadi lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil, ini harus jadi lebih besar gitu ya, berubah arahnya. Maka ya, kita juga perlu perhatikan nanti dalam memanipulasi ketidaksamaan ini beda sekali dengan persamaan. Ya, ada poin-poin yang harus kita perhatikan seperti barusan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ya 5 lebih besar dari 3 ini ya. Ini saya tuliskan ulang ya, ini saya agak ke ataskan dulu. Oke. Lalu kemudian saya kalikan dengan min 2 begini. Baru di bawahnya saya jadi min 10 lebih kecil dari min 6. Apakah itu benar? Kalau kita lihat itu salah. Kenapa? Kenapa ini salah? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, ketika dikali dengan bilangan negatif, ketika dikali dengan bilangan negatif min 2, ini langsung harus berubah. Jadi seperti ini nih. Jadi ketika 5 lebih besar 3, saya langsung 5 kali min 2, 3 kali min 2, otomatis langsung di sini ketidaksamaan arahnya harus langsung diubah. Jangan tetap lebih besar, nanti di bawahnya baru berubah arah. Nggak boleh seperti ini ya. Jadi ini perhatikan ya, ini kita harus ketat sekali di dalam penulisan ini, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal yang lebih detail agar kita lebih memahami memanipulasi aljabar ya di dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Oke, kita akan lihat sedikit mengenai relasi gabungan dan irisan ya, supaya kita lebih clear ya di dalam kita menuliskan notasi solusi untuk kasus ketidaksamaan. Nah, kalau misalkan diberikan di sini ada X lebih besar dari 2 digabung union dengan X lebih kecil sama dengan min 1,
kita bisa coba pakai visualisasi garis bilangan ya. Solusi dalam bentuk garis bilangan itu nanti akan lebih membantu kita. Nah, maka secara garis bilangan nanti penulisannya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat ya, X lebih kecil sama dengan min 1, berarti min 1 termasuk dikasih titik ini, lalu dia ke kiri terus menerus gitu ya, menuju minus tak hingga ya kan. Lalu kemudian di sini ada X lebih besar dari 2, jadi 2 tapi tidak termasuk 2-nya ya, bolong. Lalu ke kanan terus menerus gitu ya, menuju tak hingga ya. Nah, ini kita mau lakukan gabungan. Nah, waktu ini digabung, yang terjadi apa? Yang terjadi itu menjadi solusinya langsung aja tinggal ditulis ya di dalam satu garis bilangan. Jadi ketika ini min 1 lebih kecil dari min 1, misalnya ada min 2, ada min 2,1, ada min 2,5 terus menerus, ini semua adalah solusinya, termasuk lebih besar dari 2 ini juga adalah solusinya. Jadi ini ditulis dalam satu garis yang bersamaan ya. Bagaimana dengan irisan? Nah, kalau irisan misalkan saya ambil contoh ini. Ada case di mana X lebih besar dari min 2, ya. Tapi kita lakukan irisan dengan X lebih kecil dari 1. Nah, irisan itu harus overlapping. Jadi saya bisa tuliskan ya, garis bilangan yang lebih besar dari min 2 itu di atas misalnya ya, yang berwarna abu itu. Perhatikan di situ ada min 2 di sini, lalu ke kanan gitu ya. Tapi X lebih kecil dari 1, nah ini 1 di sebelah kanannya min 2 kan ya, 1 di sini ya, saya tuliskan terpisah ya biar gampang dibayangkan ya. Lalu kemudian dia karena lebih kecil berarti dia ke kiri, terus menerus ke kiri gitu ya, dan 1 tidak termasuk maka lubang. Nah, perhatikan daerah penyelesaian untuk X lebih kecil dari 1, yang ini yang berwarna hijau. Untuk X lebih besar dari min 2 itu yang berwarna abu-abu. Nah, irisan itu artinya apa? Artinya adalah daerah yang dua-duanya sama. Jadi di sini ada min 1, nah di sini kan ada min 1 juga, ya kan? Di sini ada angka 0, di sini ada angka 0 juga. Jadi angka 0 itu termasuk ke dalam penyelesaian di atas atau statement yang di atas, dan juga termasuk statement yang di bawah. Nah, berarti irisannya adalah daerah ini. Di mana dari min 2 sampai ke 1, min 2 tidak termasuk, 1 juga tidak termasuk. Ya, itu sebabnya kita bisa tuliskan secara ringkas ya, hasil irisannya adalah ini. Jadi dari min 2 sampai ke 1, tapi min 2 dan 1 tidak termasuk. X lebih besar dari min 2, X lebih kecil dari 1. Bagaimana kalau case-nya seperti ini? X lebih besar sama dengan 2 diiriskan dengan X lebih besar dari min 1 ya. Nah, seperti tadi ya, kalau kita gambar garis bilangannya, yang min 1 itu yang ini ya, saya tuliskan di sebelah sini ya. 2 karena lebih besar daripada min 1 dituliskan agak lebih ke kanan gitu ya. Tapi saya gambarkan 2 garis bilangan, ini yang atas ya, ini yang bawah. Nah, perhatikan X lebih besar dari min 1 ke kanan terus menerus ya, menuju tak hingga. Ini warna arsirannya, daerahnya itu abu-abu. Lalu X lebih besar sama dengan 2 karena dia 2-nya termasuk, ini bulat penuh, lalu ke kanan terus menerus. Ini hanya perwakilan aja, harusnya terus menerus gitu ya, tidak berhenti-henti ya. Nah, perhatikan daerah irisannya mana? Daerah irisan adalah daerah di mana overlapping. Nah, perhatikan ini ada daerah penyelesaian untuk yang ini ya, X lebih besar sama dengan 2. Lalu di sini ini juga termasuk daerah penyelesaian yang di abu juga, yaitu X lebih besar dari min 1. Berarti apa? Berarti irisannya kan ini kan, overlappingnya di sini. Maka ketika kita lakukan irisan, hasilnya boleh kita tuliskan lebih ringkas dalam bentuk ini. X lebih besar sama dengan 2. Jadi X lebih besar sama dengan 2 diiriskan dengan X lebih besar dari 1. Kita boleh tuliskan langsung saja X lebih besar sama dengan 2. Dengan demikian sudah memenuhi syarat ini. Jadi ini kayak 2 syarat ya, 2 syarat yang harus terpenuhi dua-duanya. Berarti yang harus overlapping. Oke? Nah, berarti apa? Berarti ada kalanya di mana misalkan ada case seperti ini. Ketika misalkan ada X lebih besar dari 2, lalu ada kasus X lebih kecil sama dengan min 1. Lalu kita cari irisannya. Nah, secara gambar ini nggak ketemu. Ya, boleh coba ya. Itu nanti nggak ada irisannya antara atas dan bawah. Maka ini adalah himpunan kosong. Jadi di pembahasan sebelumnya kita melihat ada masalah seperti ini ya. Jadi X lebih besar dari sesuatu angka, lalu ada X lebih kecil dari sesuatu bilangan gitu ya. Lalu diiriskan, kemudian tidak ketemu, tidak ada overlapping. Maka
solusinya adalah himpunan kosong ya. Nah, kita harus mengingat ya bahwa ketika kita melakukan penjabaran dari yang sebelah kiri ini, X lebih besar dari min 2 irisan dengan X lebih kecil dari 1 ya. Lalu kita lakukan mencari daerah irisannya, maka kita dapatkan seperti ini. Kita harus mengingat bahwa dari sini berarti bisa dijabarkan ke sini. Jadi jangan hanya melihat satu arah. Ingat dalam matematik ada tanda sama dengan, lihatnya jangan F sama dengan M kali A, tapi juga bisa dilihat dari M kali A sama dengan F. Kurang lebih begitulah gambarannya ya. Karena seringkali kita melihat rumus itu hanya dari sini ke sini, tapi kita jarang sekali atau lupa bahkan bisa kita jabarkan dari sini ke sini. Maka ya, misalkan ada bentuk matematis seperti ini, yaitu X ya, di mana lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 1, bisa kita jabarkan menjadi apa? X-nya lebih besar dari min 2 dan X-nya lebih kecil dari 1. Dan di sini adalah irisan. Perhatikan apa? Irisan, bukan gabungan. Seringkali banyak yang salah menggunakan gabungan. Nah, mengapa saya jelaskan ini? Karena nanti dalam kita memanipulasi atau mengubah bentuk ketidaksamaan, kita harus menggunakan konsep-konsep yang seperti barusan saya katakan. Dan kita harus ketat sekali, jangan sampai ada yang salah. Oke, buku kalkulus tidak akan bahas detail, saya tambahkan sedikit supaya teman-teman mendapat lebih detail dan pengertian lebih lebih ketat ya. Nah, di dalam video selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Salam semangat!